Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Hari ini saya akan mereview Pantai Jolo Sutro. Pantai Jolo Sutro berlokasi di Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, dan hanya berjarak sekitar 45 km dari pusat kota. Pantai Jolo Sutro merupakan pantai bagian dari kawasan laut pantai selatan yang dominan memiliki ombak laut selatan yang besar dan sangat indah. Oleh sebab itu, sangat dilarang bagi wisatawan untuk mandi di pantai ini. Pantai Jolo Sutro termasuk jajaran destinasi wisata andalan di Blitar. Lokasi pantai ini berada di perbatasan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Perlu waktu sekitar 1 jam untuk mencapai Pantai Jolo Sutro ini. Sepanjang perjalanan untuk mencapai Pantai Jolo Sutro, pengunjung akan melihat pemandangan indah. Kawasan bukit menanjak dan jalan berkelok akan dilewati sebelum sampai di Pantai Jolo Sutro. Semakin dekat dengan pantai, maka pemandangan Pantai Jolo Sutro semakin terlihat. Sekitar 1 km dari lokasi Pantai Jolo Sutro, pengunjung harus membayar tiket masuk di sebuah pos penjaga. Biaya retribusi hanya sebesar Rp5.000. Jika berangkat dari tengah kota Blitar, rute yang bisa ditempuh untuk menuju Pantai Jolo Sutro butuh waktu perjalanan sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor. Selama perjalanan ke pantai ini akan melihat pemandangan indah perbukitan hijau. Perjalanan ke pantai ini melewati jalanan bukit-bukit menanjak dan berkelok-kelok. Semakin dekat dengan pantai, wisatawan akan menyaksikan keindahan dari atas ketinggian. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh jika ingin ke Pantai Jolo Sutro. Rute pertama adalah dari kota Blitar. Rute ini bisa ditempuh baik dari area sekitar Blitar maupun Kediri dan Tulungagung. Akses ini diawali dari kota Blitar. Wisatawan harus mulai dari Kecamatan Kanigoro menuju Lolodoyo, Binangun, dan berakhir di Kecamatan Wates. Rute kedua ditempuh dari Malang. Dari Bendungan Karangkates, arahkan kendaraan menuju kota Blitar. Di hutan Jatim berongkos di Kesamben, ambil jalan arah selatan melalui hutan Jati Besar. Kemudian sampai di Kecamatan Binangun bisa melanjutkan perjalanan ke Kecamatan Wates. Dari sini, kemudian lanjutkan perjalanan menuju Desa Ringin Rejo. Jika diawali dari Gonalegi atau daerah Malang Selatan lainnya, wisatawan bisa memilih jalur Donomulyo lebih dekat menuju pantai ini. Pantai Jolo Sutro berlokasi di sebuah teluk kecil di apit perbukitan dengan garis pantai panjang berpasir hitam. Sedangkan di bagian tengah, pantai mempunyai butiran pasir hitam yang sama. Pantai Jolo Sutro cocok untuk rekreasi keluarga. Hal ini dikarenakan terdapat pemandangan alam indah dan pasir yang sangat halus di sepanjang pantai. Warna airnya kebiruan dan angin lautnya menyapa pengunjung juga menjadi bagian unik dari tempat ini. Harga tiket dan fasilitas yang didapatkan. Pembayaran ini diminta di sebuah pos penjagaan yang dibangun di jalan menuju pantai. Tiket yang harus dibayar hanya sebesar Rp2.000 sampai Rp3.000 untuk setiap orang sekali masuk. Kendaraan juga dikenai biaya parkir. Pantai ini cukup ramai dan terdapat berbagai warung untuk melayani para wisatawan. Terdapat gazebo untuk menikmati indahnya pemandangan dan penginapan buat memudahkan dan memanjakan wisatawan yang ingin menginap. Pantai Jolo Sutro banyak dikunjungi wisatawan saat akhir pekan atau musim liburan panjang. Cerita mistis yang di dalam pantai ini. Ombak Pantai Jolo Sutro pernah menelan korban. Pantai ini sering dikaitkan dengan reputasi angker. Sejarah asal-usul pantai ini syarat dengan bau mistis. Di tempat ini sering diadakan larung sesaji serta bermacam-macam ritual kepercayaan lokal. Tak sampai di situ, sejak dulu Pantai Jolo Sutro merupakan tempat terkenal bagi para pencari pesugihan. Berdasarkan cerita yang ada, pantai ini merupakan lokasi Nyi Roro Kidul, Prabu Siliwangi, dan Nyi Blorong berkumpul. Di malam-malam tertentu,
Ada sebagian orang melakukan pesugihan dengan mempersembahkan tumbal berupa kepala sapi. Dikisahkan juga pantai Jolo Sutra biasanya beratmosfer mistis pekat saat ritual dilakukan. Ditambah beberapa orang mengaku bisa menyaksikan sosok Prabu Siliwangi dalam wujud macan putih. Sang juru kunci pantai membantu para pencari pesugihan guna memperoleh hasil berupa emas batangan. Tak sedikit pula orang-orang berupaya mengisi batu akik di pantai keramat ini maupun mencari ilmu sakti dengan bantuan juru kunci atau orang pintar lain yang merapal mantra dari serat kuno. Upacara Kupatan Jolo Sutro. Upacara adat ini terletak di Desa Sri Mulyo, Piyungan Bantul, bertempat di makam Sunan Geseng yang terletak di Dusun Jolo Sutro. Menurut legenda rakyat setempat, pada waktu permaisuri Pangeran Sedo Krapya atau Mas Jalang mengandung, beliau mengidamkan ikan yang berisi emas atau dikenal dengan nama wader neng sisik kencana. Oleh karena sulitnya mencari ikan tersebut, lalu diadakan sayembara. Ada seorang yang menyanggupi mengikuti sayembara, yaitu Sunan Geseng. Sunan Geseng mengajukan syarat agar disediakan benang sutra untuk digunakan sebagai jala. Karena ikan tersebut hanya bisa ditangkap dengan jala terbuat dari benang sutra, akhirnya sayembara itu dimenangkan dan tempat untuk membuat jala itu kemudian diberi nama Jolo Sutro. Sebagai tanda terima kasih atas jasa Sunan Geseng, ia diangkat menjadi sesepuh kerajaan dan dimintanya tinggal di kerajaan. Akan tetapi, Sunan Geseng menolaknya. Ia memiliki tempat tinggal di Jolo Sutro. Di Jolo Sutro, ia semakin berpengaruh dan segala macam kegiatan selalu minta pertimbangannya. Sejak zaman Sunan Geseng masih hidup, masyarakat Jolo Sutro pada setiap tahunnya selalu melaksanakan upacara rasulan setiap habis panen padi. Pada saat upacara rasulan berlangsung, banyak tamu yang datang, bahkan juga termasuk dari keraton. Untuk menjamu tamu dari keraton dalam setiap upacara, selalu dihidangkan makanan yang bukan termasuk sesaji, yaitu berupa ketupat berikut lauk pauknya. Namun tidak seperti ketupat pada umumnya, ketupat Jolo Sutro dibungkus dengan daun gebang dan ukurannya lebih besar, yaitu 15 x 15 cm sampai 356 x 35 cm. Sedangkan cara mengolahnya berbeda dengan ketupat biasa sehingga rasanya juga lain. Lauk pauknya pun berupa gudeg manggar. Ketupat rasulan ini menjadi hidangan khas dari upacara rasulan di Jolo Sutra sampai sekarang. Maksud dan tujuan dari upacara ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga hasil pertaniannya bisa berhasil dengan baik. Di samping itu juga mohon berkah agar hasil pertanian yang akan datang bisa lebih baik dari tahun kemarin. Di samping itu juga mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW dan para leluhur termasuk Sunan Geseng agar diberi selalu rahmat dan berkah. Upacara Kupatan Jolo Sutro dilaksanakan sesudah masa panen padi, hari Senin Legi bulan Sapar. Namun, karena waktu panen mengalami perubahan untuk bulan tidak mesti bulan Sapar, dan nama pasaran juga tidak mesti Legi asal bukan Pon. Sedangkan tanggalnya berdasarkan pedoman penanggalan Jawa, yaitu tanggal 10 sampai dengan 15 saat menjelang bulan purnama. Puncak acara dilaksanakan pada siang hari antara pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Peralatan upacara diantaranya sesaji merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam pelaksanaan upacara tradisional. Adapun sesaji dalam upacara Kupatan Jolo Sutro adalah: 1. Untuk nyekar, bunga rasulan atau bunga telon. Bunga yang terdiri dari mawar, melati, dan kenanga melambangkan keharuman doa yang keluar dari hati tulus, dan bau harum melambangkan kemuliaan. Kemenyan, sarana permohonan pada waktu orang berdoa. Kemenyan yang dipakai akan menimbulkan asap yang berbau harum. Untuk kenduri, nasi ambeng. Nasi putih biasanya dengan rangkaian lauk pauk seperti sambal goreng, semur, gudeg, rempeyek, tempe bakar, dan sebagainya. Nasi ambeng ini sebagai simbol
permohonan kepada Tuhan agar arwah para leluhur diampuni Tuhan. Nasi gurih, nasi putih yang diberi santan, garam dan salam sehingga rasanya gurih. Nasi ini sebagai simbol permohonan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Ingkung, ayam yang dimasak secara utuh diberi bumbu tidak pedas dan santan ingkung melambangkan bayi yang masih suci, belum mempunyai kesalahan. Ingkung juga melambangkan kepasaran pada Tuhan. Jajan pasar, sesaji yang terdiri dari bermacam-macam makanan yang dibeli di pasar. Jajan pasar bermakna suatu harapan agar warga masyarakat Dusun Jolosutra memperoleh berkah dari Tuhan. Hasil palawija, bermacam-macam hasil pertanian masyarakat yang terdiri dari ketela pohon, ubi-ubian, jagung, padi, dan sebagainya. Hasil palawija ini melambangkan penghormatan masyarakat Jolosutra terhadap para leluhur. Rengginan, ketan dimasak atau dikukus dan diberi bumbu secukupnya. Setelah dimasak diberi gula, kelapa, lalu dicetak berbentuk segitiga dengan ukuran panjang sisinya 3 cm dan lebar dasarnya 20 cm. Rengginan yang berbentuk melengkung dengan bintang-bintang di sisi yang melengkung ke dalam melambangkan bentuk sakral. Rengginan segitiga menggambarkan orang duduk bersila memohon kepada Tuhan. Putu kering, makanan yang dibuat dari beras ketan kemudian digoreng hingga berwarna hitam. Selanjutnya ditumbuk dan diberi gula Jawa. Dicetak bulat-bulat dengan cangkir atau mangkuk kecil. Putu kering hitam melambangkan kulit Sunan Geseng yang hitam legam. Ketan mempunyai makna bahwa Sunan Geseng selalu melekat di hati masyarakat Jolosutra. Ketan tenten, makanan yang dibuat dari ketan yang dimasak seperti membuat jada, tetapi dicampur dengan parutan kelapa dan diberi gula kelapa. Ketupat, melambangkan agar masyarakat pendukung upacara mengharapkan agar persatuan, kesatuan, kesadaran, dan gotong royongan akan tetap terpelihara dengan baik. Jodang, tempat untuk menempatkan sesaji kenduri seperti nasi ambeng, nasi gurih, ingkung, jajan pasar, hasil palawija, rengginan, ketan-ketan tenten. Jodang ini dibuat dari kayu berukuran 1,5 meter kali 1 meter dan tingginya kurang lebih 75 cm. Prosesi upacara dilakukan pada hari Senin Legi setelah sholat duhur. Jodang-jodang yang berisi sesaji kenduri dari berbagai RT di wilayah Dusun Jolosutra dibawa berkumpul di lapangan Jolosutra. Setelah segala sesuatunya siap, kemudian secara bersama-sama jodang-jodang tersebut dibawa menuju tempat upacara di makam Sunan Geseng. Arah-arahan jodang menuju tempat upacara diikuti oleh para warga pendukungnya dan diiringi dengan kesenian rakyat jatilan. Selanjutnya, jodang-jodang tersebut ditata dengan rapi. Pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, acara dimulai dengan diawali sambutan Kepala Desa Sri Mulyo yang berisi maksud dan tujuan upacara adalah ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan camat Piungan. Acara inti diawali dengan pembacaan ikrar yang diucapkan oleh juru kunci makam Sunan Geseng. Isi ikrar tersebut merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat yang telah dilimpahkan sehingga masyarakat bisa memetik hasil pertanian dengan baik. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh kaum. Setelah selesai dilanjutkan dengan makan bersama dari sesaji kenduri yang telah disediakan berupa nasi ameng, nasi gurih beserta lauk pauknya serta hasil palawija, jajan pasar, rengginan, dan tenten. Mungkin hanya itu review dari admin. Jika kalian berkenan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe ya. Karena subscribe adalah ladang pahala bagi teman-teman. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar notifikasi dan review terbaru saya tentang tempat nongkrong hits dan wisata sekaligus rute jalannya selalu update di HP teman-teman.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, Comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.